Oke, Bapak silakan hadap ke dinding sana, tutup mata dan jangan lihat-lihat, ya. 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 Tutup mata ya, Pak. Oke. Ya, cepat sedikit. Saudara ini pekerja yang sudah bertahun-tahun di sini. Kita melihat Bapak ini kenapa enggak? Dari baunya aja, gitu ya. Salah jadi. Oke, benar. Oke, silakan Bapak Gembala Gigi, silakan. Boleh lihat. Pak, silakan lama kali. Kira-kira dari awalnya Bulgari, Channel atau apa nih? Ini siapa? Coba Bapak. Dari postur tubuhnya, apa yang dia lihat? Boleh dipegang? Boleh, boleh. Boleh. Aromanya cium, Pak. Ya baby. Mana yang mau kasih ganti? Salam dong. Terima kasih. Oke, ini Bapak dari perempuan cakap dan lelaki tangguh, sehat, panjang umur dan semakin diberkati. Amin. Terima kasih semua. Ya, yang kedua, saudara. Oh, ini kalau ini suami, saudara. Oke, saudaraku, yang kedua, kita akan melihat pasangan muda yang teladan. Saya melihat jarang sekali mereka bertengkar. Kami undang yang Bapak Leader dan istrinya. Silakan, maju ke depan. Ya, Bapak, di tanganmu ada selendang, di tanganmu ada tisu, ada apa dong? Jangan membuat jantung kalian berdebar dari dulu. Lihat anak-anak. Anggaplah ini suami baru pulang kerja dan keringanan muncul-muncul. Apa yang ibu lakukan dengan tisu itu? Kita lihat, saudara, bagaimana mereka mempraktekkan kasih sayang. Boleh pakai mikrofon, boleh. Pak, apa udah pulang ya? Tadi kerja kemana tadi lapangannya? Mana Pak kelar semua nggak ya Pak? Nah, kedinginan lah istrimu, Pak, karena dia baru melahirkan. Apa yang Bapak lakukan dengan selendang? Kedinginan dia, Pak. Jangan tidak dia ya. Tapi kamu Bapak bilang, Mama sayang, Mama sayang, terima kasih. tahukah engkau bedamu dengan jam 12 siang? Tahukah bedamu dengan jam 12 siang? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Kalau jam 12 siang, Kalau jam 12 siang, artinya kesiangan. artinya kesiangan. Kalau Mama, Kalau mama, sayangan. kesayangan. Papa, Papa, Jackie Chan itu ganteng. Jackie Chan. Jackie Chan itu ganteng. Tetapi engkau, Tetapi engkau bagiku lebih dari Jackie Chan. lebih dari Jackie Chan. Perlu dong dititipkan bibit-bibitnya dia. Tapi Saudara,
Maunya tenang, saudara? Ya? Oke. Lelaki tangguh dan perempuan cakap. Ya, kita lihat. Apa itu lelaki tangguh? Versi dunia, saudaraku, mungkin ada bisepnya, tricepnya, asetnya, ya. Ya, seperti ini versi dunia, dia hebat, dia tangguh. Kata orang dunia. Tetapi apa versi Alkitab? Versi Alkitab, saudaraku, bukan bicara tubuh, tapi bicara karakter dan integritas. Cacat pun dia, ini saudara, ini cacat, ini laki-laki cacat, tidak punya kaki. Maaf katanya hanya sebatas paha saja. Ini uji cik, Anda pasti tahu. Cacat pun dia, tapi dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dia memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Itulah lelaki tangguh. Amin, saudara. Ada kertas isian. Bagi yang laki-laki, tulislah apa arti tangguh. Jadi dirimu yang laki-laki, bapak-bapak tulis. Yang single-single tulis. Katakan, aku nanti mau menjadi suami yang tangguh. Tulis. Ya kan? Apa itu, saudara? Yang tangguh itu artinya yang takut akan Tuhan. Itulah lelaki tangguh. Yang takut akan Tuhan. Nah, yang cewek nanti, yang perempuan nanti mengisi. Ya. Sembari lelaki mengisi, kita masuk ke wanita. Perempuan cakep, mungkin menurut dunia cakep. Gak cakep itu cantik, seksi, dadanya besar, pantatnya besar, seksi, itu versi dunia. Tetapi apa kata firman Tuhan? Perempuan cakep itu seperti apa, saudara? Ya, Amsal 31:30, kemelekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi perempuan, istri, ibu yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Nah, sekarang wanita isi, apa maksudnya cakap? Perempuan cakap itu apa? Perempuan yang takut akan Tuhan. Bukan cantik, bukan itu, saudara. Kecantikan itu akan keriput. Cantik itu akan hilang ketika dia tua. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Ya, artinya menurut firman Tuhan adalah perempuan yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, ibu yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Takut akan Tuhan artinya mutlak melakukan firman Tuhan tanpa dalih dan alasan. Kata firman Tuhan itu tidak bisa ditentang. Jadi saudara sudah mengerti, perempuan cakap artinya apa? Amin, ibu-ibu? Perempuan yang bukan cantik secara fisik, tetapi yang punya integritas, takut akan Tuhan. Lanjut. Nah, saudara, pernikahan itu idenya Allah. Pernikahan itu idenya Allah. Ketika Tuhan menciptakan Adam, apa yang Allah bilang, saudara? Tidak baik. Lanjut. Tidak baik lelaki itu sendirian. Karena itu dia ciptakan pendamping yang bernama si Hawa. Saudara, Hawa ini diambil dari tulang rusuknya Adam. Artinya dekat dengan hatinya. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Bukan dari tulang kepala untuk bisa menguasai suami. Tapi dari rusuknya, dekat di hatinya. Sebagai pendampingnya. Sebagai penolongnya. Saudara, penolong dengan yang ditolong itu lebih kuat penolong. Nah, karena pernikahan idenya Tuhan, iblis mau hancurkan. Saudara lihat, pernikahan orang Kristen itu ada saja badainya. Ada saja badainya. Baru-baru ini saya nangis berdoa untuk ada satu artis Kristen, orang Manado, Lady Nayawan dan siapa namanya? Randy. Nah, saudara, suaminya terlibat dengan wanita lain. Wah, gempa satu Indonesia kan? Saudara, saya nangis, saya berdoa sampai anak-anak saya ketawa, loh, artis yang mau cerai kok mau main nangis. Saya bilang iya, karena ketika ada
Kadangkala bisakah perempuan jatuh dengan wanita lain kalau dilihat selingkuhannya jauh lebih parah dari istrinya. Kenapa? Karena itulah strategi iblis. Dia ingin hancurkan rumah tangga. Nggak jadi jaminan Anda baru atau sudah lama, sudah 20 tahun, sudah 25, 30, 40, ada yang kakek-kakek mau cerai, katanya tak cocok, bayangkan. Cucu sudah ada, katanya tidak. Selama ini bukan anak cocok. Itu contoh sih. Strategi iblis, hati-hati dengan rumah tangga. Godaan itu bukan hanya di luar, di dalam gereja pun bisa. Banyak perempuan jatuh dengan sekretarisnya, saudara. Hati-hati, saudara. Khususnya laki-laki. Mata saudara hati-hati. Lanjut. Suami istri. Inilah rumah tangga, saudara. Ini adalah suami. Tudungnya, proteknya, ini adalah istri. Tiang rumah tangga, tiang doa. Saudara bayangkan kalau engkau suami-suami bocor. Bocor otakmu, bocor integritasmu, bocor rasa takut akan Tuhanmu, betapa menderita anak-anak di dalamnya. Ada istri dan anak-anakmu di dalam. Akan kedinginan dan menderitanya mereka. Dan istri itu adalah tiang doa, saudara. Engkau lebih kuat, makanya dikatakan engkau penolong. Dan engkau lebih kuat. Saudara lihat, kalau ini bocor, payung masih bisa dipakai. Betul? Paling nggak minggir lah kita. Bocor di sini minggir lah kita. Tapi kalau ini sudah patah, tidak bisa maksimal lagi dipakai. Artinya apa? Saya mau katakan, wanita itu lebih hebat dari pria. Terbukti janda-janda itu bisa pelihara anak 5, jual sayur paling gerenge. Tapi kalau duda-duda 1001. Makanya saya bilang kalau janda itu nyanyinya begini, berjuang, dia berjuang, bangun pagi, dia jual sayur untuk anak-anaknya. Tapi kalau lagu duda, masak sendiri, nyuci sendiri, tidur aku sendiri, aduh mana tahan. Jarang saya lihat duda bisa bertahan sendiri memelihara 5 anak kejahatan. Jarang. Tapi janda engkau hebat. Saya melihat ada wanita-wanita single yang ditinggal suaminya lebih mau tetap berdiri. Saudara, ketika suamimu meninggalkan kau, jangan pernah menikah lagi. Kalau dia menikah, silakan dia menikah. Tanggung jawab dia dengan Tuhan. Jadi ketika orang berpisah, mungkin ada kekerasan, ada pemukulan, mungkin maaf kata, suamimu sakit apa ya? Sakit karena dia main wanita. Mungkin dia mau berpisah, silakan. Tapi jangan pernah menikah. Ketika satu orang menikah, berarti dia berzina. Saudara, wanita itu lebih kuat dan lebih hebat. Makanya disebut penolong. Ya, istri adalah penolong yang artinya lebih kuat dari yang ditolong. Namun, meskipun dia lebih kuat, dengar ibu-ibu, meskipun dia lebih kuat, tetapi harus tetap mengikuti firman. Meski engkau lebih hebat, gajimu lebih besar, lebih pintar cari uang, ibu-ibu, tapi firman Tuhan bilang apa? Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada cuma 2 orang yang jawab. Seperti kepada 5 orang. Seperti kepada Tuhan. Saudara, saya pernah berdebat dengan Tuhan mengenai ayat ini. Waktu itu rumah tangga kami dalam badai, saudara. Dan saya marah dengan suamiku saat itu, sehingga saya tidak mau bicara. Terus saya baca ayat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Marahlah aku sama Tuhan. Iyalah Tuhan, aku tunduk kepadamu karena kau selamatkan aku, karena kau mengasihi
Kalau saya datang sama Tuhan dan menangis dan katakan, Tuhan, besok aku KKR, tapi kok sampai hari ini tidak ada firman. Kalau saudara, Tuhan bilang apa? Aku tidak kasih kau firman karena kau sombong. Jadi marah saya sama Tuhan, apa sombong ke Tuhan? Ya, karena kau tidak mengampuni suamimu. Loh, aku sombong, aku tidak mengampuni. Iya. Lalu Tuhan, apa yang dia buat sama aku itu gimana? Itu urusanku dengan suamimu, tapi urusanmu adalah mengampuni. Habis itu saya menangis, saudara menangis, minta ampun. Nah, setelah itu aku maafkan suamiku dan kami berdamai. Langsung firman datang, dan besoknya KKR sukses sekali. Itu pengalaman hidupku, saudara. Jadi sehebat apapun engkau istri, kalau suamimu jahat, urusan dia sama Tuhan. Ekor dia dibuat Tuhan, stroke dia dibuat Tuhan. Apa susahnya bagi Tuhan untuk mematahkan kaki seseorang kalau bandel? Benar nggak, saudara? Urusan dia sama Tuhan, urusanmu mengampuni. Karena ketika kau berjanji di depan ini Musa untuk setia sama istrimu kan, dan istrimu katakan iya, aku mau bang, setialah sampai mati. Ada anak dan ada anak, setia. Ada persoalan, ada badai, ada pengkhianatan, setia. Ada sakit penyakit, setia. Karena itu hukum Alkitab kita luar biasa. Karena ngerinya saudara, hukum tetangga sebelah, agama seberang. Kalau nggak punya anak, boleh kawin lagi. Kalau sakit istri nggak bisa melayani suaminya, boleh kawin lagi. Betapa engkau dan aku bangga dengan hukumnya Tuhan. Ketika engkau menikah sekali, sampai maut memisahkan, engkau tetap bersama dengan dia. Siapa yang punya suami istri di sini? Angkat tangan, suami istri. Datang. Nah, saudara, taruh suami dan istri taruh di bahunya tangan, engkau sampai mati bersama dengan dia. Amin. Jangan udah Hawa diganti lagi Aziza, ya kan? Iya kan? Udah istrimu namanya Esther diganti lagi nanti sama Ruth, nggak bisa, nggak boleh. Sekali menikah seumur hidup harus bersama. Amin. Tapi dong nggak boleh begitu. Nah, saudara, tadi istri tunduk kepada suami seperti kepada bagaimana engkau dengan Tuhan. Engkau hormat, engkau kagum, engkau sayang seperti kepada Tuhan, ya kan? Mana ada di sini sama istri yang puji Tuhan. Lalu, ketika istri sudah tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, lalu apa tugas suami, saudara? Kita lihat ayat selanjutnya kepada suami. Efesus 5 ayat 23. Anda baca, suami baca. Efesus 5 ayat 25. Ayat 25. 1, 2, 3. Hai saudara, lihat, ketika kami sebagai istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, suami sebaliknya rela memberi hidupnya kepada istrinya. Seperti dia diucapkan omongan saya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Engkau suami-suami, inilah firman Tuhan. Jadi jangan kasari istrimu, karena firman Tuhan katakan setelah istrimu tunduk kepadamu, berlakulah kau seperti Tuhan kepada jemaat. Aku, macam mana aku mau tunduk kalau suamiku begitu? Ya saudara, firman Tuhan tadi katakan, lakukan kewajibanmu selebihnya Tuhan mau lakukan di dalam rumah tangga kita. Jadi ingat satu, istri sehebat apapun engkau, suamimu cuma ya paling gering apakah? Engkau mungkin kerjanya di pabrik yang lebih besar gajimu, tetapi dia tetap engkau harus hormati. Dia pemimpin seperti payung, dia penudung. Oleh sebab itu, kalau Anda penudung, jangan bocor. Ketika engkau bocor, kasihan istri dan anak-anakmu. Istri bilang ke suami, jangan bocor ya Pak.
Ya ini ya, tadi seorang suami rela berkorban apapun demi istrinya seperti Kristus kepada jemaat. Lanjut. Oke, saudara, saya punya pengalaman tragis. Baru-baru ini 3 bulan lalu saya ke Jakarta, ke Bogor. Nah, saudara, saya pergi ke rumah mama saya ke Bogor dari Jakarta. Kami tinggal di Jakarta sama anak, kemudian ke Bogor. Di tengah jalan, saudara, di tol, saudara tahu tol itu bagaimana kencangnya? Tiba-tiba mesinnya mati. Mesin mobil itu mati di tengah tol, saudara. Tiba-tiba mati. Akhirnya untuk teman saya ini tidak mati. Teman saya bilang, "Kak, ini mati, Kak." "Oh, kok mati?" Nah, akhirnya dia pelan-pelan kasih lampu sen, pinggir. Akhirnya, wah, ribet, saudara. Jam 12 siang di tengah tol, terik matahari, tidak ada siapa-siapa, macam orang nolong, semua masing-masing sibuk, kan? Iya kan? Akhirnya, puji Tuhan, saudaraku, tiba-tiba lewatlah mobil derek. Itu luar biasa, saudara. Jarang-jarang mobil derek lewat di tol itu kalau tidak dipanggil. Kami tidak tahu mau panggil siapa. Akhirnya ditariklah mobil itu sampailah di Bogor, diperbaikilah. Artinya apa? Ketika mobil itu rusak, harus dibawa ke bengkel. Karena katanya pam apanya itu, bensinnya itu, pumpnya itu tidak berfungsi lagi. Nah, saudara, ketika mobil rusak harus ke bengkel. Ketika rumah tangga rusak, harus ke bengkelnya Tuhan. Harus ke bengkelnya Tuhan. Apanya yang rusak, Tuhan sanggup untuk memperbaikinya, saudara. Saudara, banyak rumah tangga satu atap, tapi tidak satu hati. Satu ranjang, tapi rasa sudah hilang. Yang ada cuma konflik. Konflik seperti ini, saudara. Seperti neraka, tidak ada lagi bahagianya. Suami bilang A, istri bilang A. Suami bilang Z, istri bilang Z. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Sehingga kalau sudah begini rumah tangga, mau jumpa pasangan pun sudah tidak enak. Betul, saudara? Alah, baik alim kali dia semua, saudara. Kayaknya gak pernah ribut ini semuanya. Dari wajah-wajah ini musibah gak pernah ribut, ya. Saudara, semua kita kalau ditanya jujur pasti pernah bertengkar. Pernah dong, kecuali pasangan bisu. Bisu pun pasti begitu. Pasti gak cocok aja. Katanya dua orang berbeda. Beda dari keluarga berbeda, didikan berbeda, apalagi suku berbeda. Saudara, ribet. Tetapi yang membuat satu itu adalah kasih. Jadi seringkali rumah tangga itu udah seperti ini, saudara. Seperti ini ya. Nah, tidurnya udah seperti ini. Benci aku melihat mukamu. Satu tempat tidur tapi tidak mau kelihatan. Siapa yang seperti ini? Dosa ngaku, ya. Udah kayak gini, saudara. Kalau sudah kayak gini, saudara, belajar dari Unggas. Saya terkagum dengan video ini. Saudara lihat, ada suaranya. Saudara lihat bagaimana sang suami menjaga istrinya. Beri tepuk tangan dong buat ayahnya. Bagaimana istri melindungi suaminya. Lihat, saudara. Ini suaminya dimasukin kandang. Berapa itu? 8 dikunci, 8 kunci. Ya. Iya, istrinya datang deng. Dilepas, saudara, satu-satu. Bertemulah mereka, tepuk tangan dong. Lihat, saudara. Ayam aja bisa mengasihi pasangannya. Lihat dulu kiri kanan, bilang jangan kalah dari ayam. Malu kali, saudara. Ayolah, pakai depannya kan. Pulang nanti penuh istrimu. Itulah, saudara, betapa kita malu dari ayam itu, saudara. Jadi hendaklah kita segini ya, sampai tua seperti ini. Seperti yang kakek nenek ini.
yang melukai. Yang pertama, 10 tindakan istri. Catat ya istri, nanti suami giliran. 10 tindakan istri yang melukai suami. Saudara perhatikan saya. Yang pertama, tidak taat, tidak tunduk dan tidak mau menghormatinya. Tadi saya bilang, istri tunduklah kepada suami. Saudara, seringkali perempuan itu merasa bangga kalau dia bisa menaklukkan suaminya. Mana mama? Betul atau betul? Bapak yang jawab. Mana mama? Anda bangga kalau suami tunduk kepadamu? Betul atau benar? Iya, Anda jawab. Betul atau benar? Saudara, saya harap itu tidak ada di sini. Kenapa? Karena itu adalah dosa. Dosa, hidupmu tidak akan diberkati ketika suamimu bisa kau piting, bisa kau atur, hidupmu tidak akan diberkati. Karena firman Tuhan katakan suami adalah kepala. Tidak taat, tidak tunduk, tidak mau menghormati. Jadi katanya ada jenderal meninggal, setelah tua dia meninggal, istrinya pun meninggal. Tiba-tiba malaikat